Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan jazakumullahu khairan jaza terhadap like, share, and subscribe yang diberikan ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kalau bukan karena izin Allah, maka mungkin saat sekarang ini kita tidak bisa melakukan aktivitas dalam kegiatan kita yang sudah kita agendakan. Tapi karena ridha Allah, rahmat Allah, Allah memberikan kesehatan kepada kita, maka program dan agenda yang kita mau kerjakan saat sekarang ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa bersyukur terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan cara apa hadirin? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan selalu senantiasa membasahi lisan kita pada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan membasahi lisan kita melalui kalimat yang kita dengarkan tadi akan menjadi kekuatan bagi diri kita untuk mendatangkan kebahagiaan. Tidak hanya di dunia saudara, tapi kita kembali menghadap Allah tentu akan mendatangkan kesejukan, kesuksesan, ketenangan batin dan kebahagiaan hidup bagi diri kita, karena tentu syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyertai kita dan memberikan keselamatan kepada kita di hari penghisapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, satu tema menarik yang akan kami angkat dan kami bahas kepada para pemirsa ayah bunda kaum muslimin muslimat yang mungkin sampai saat sekarang ini belum tahu, bahkan sebagian di antara kita sudah tahu tapi lupa untuk mengamalkannya. Diceritakan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengajarkan kepada beliau, dan ini juga ajaran untuk kita semua, kepada para sahabat beliau dan umat akhir zaman daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam sebuah hadis disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Umar bin Khattab dengan mengatakan, man dakhala suqa faqal, barang siapa saja di antara kita yang mengaku umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu masuk ke dalam pasar. Ya, kalau kita berbicara pasar jemaah, kita tidak bisa lepas dari yang namanya pasar. Kenapa? Karena di tempat inilah kita dapat sarapan pagi, kita dapat makanan siang, kita dapat makanan malam. Jadi kalau orang tidak pergi ke pasar, maka mungkin dia tidak menyiapkan sarapan pagi, tidak menyiapkan makan siang, dan tidak pula menyiapkan makan malam. Dan tentu ini adalah sesuatu yang setiap hari saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di mana saja berada melakukan aktivitas ini. Ya, pasti sebagian di antara keluarganya rutinitasnya adalah bolak-balik pasar. Pagi ke pasar, besoknya pagi lagi ke pasar, besoknya pagi lagi ke pasar, kadang siang, kadang malam, terus ke pasar. Untuk apa? Membeli kebutuhan agar perut kita ini bisa menjadi nyaman. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan yang sangat berbahagia ini kami ingin memberi informasi kepada kita semua. Tadi kita dengarkan di situ dikatakan man dakhala suqa faqal, barang siapa di antara kita yang dia masuk ke dalam pasar kemudian dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Sekali lagi dia membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit.
Apa artinya? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, dia adalah pemilik kerajaan. Walahul hamd, dia tempatnya segala puja-puji. Yuhyi, lagi hidup. Wa yumit, dan tidak mati. Sungguh luar biasa dan sangat menakjubkan doa yang kita dengarkan yang memiliki arti yang luar biasa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, dialah pemilik kerajaan, segala aspek kerajaan. Langit bumi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamd, segala puja-puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi, maha hidup. Wa yumit, dan tidak pernah mengalami kematian. Wa huwa hayyun, dia hidup. La yamut, dan tidak mati. Biyadihil khair, di dalam kekuasaannya terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak dilimpahkan kepada manusia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan terhadap sesuatu Allah maha segala-galanya, maha berkuasa, maha melakukan apa yang Allah kehendaki ketika Allah ingin melakukannya. Kataballahu lahu alfi hasanatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis catatan 1000 kebaikan kepada dirinya ketika dia masuk ke dalam pasar. Sebelum melangkahkan kakinya menuju ke pasar, lantas dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis 1000 kebaikan untuk dirinya. Wa maha anhu alfi sayyiatin. Tidak sekedar itu, Allah pun menghapus 1000 kesalahan yang dia perbuat. Kemudian wabana lahu baitan fil jannah. Yang ketiga, Allah membangunkan untuknya rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala, istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata keuntungannya sangat dahsyat bagi mereka yang selalu senantiasa sibuk ke pasar, kemudian menyelipkan doa ini terus dibaca tatkala masuk ke dalam pasar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepadanya. Tadi disebutkan yang pertama, kataballahu lahu alfi hasanatin. Allah akan memberikan 1000 ganjaran kebaikan kepada dirinya. Kemudian wa maha anhu alfi sayyiatin. Allah akan menghapuskan 1000 kesalahan yang dia perbuat. Wa bana lahu baitan fil jannah. Lantas Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita telah mendengarkan berita yang sangat luar biasa, yang sangat memberikan keuntungan besar bagi diri kita tatkala kita mampu untuk mengamalkan doa ini sebelum kita masuk ke dalam pasar. Maka mari kita coba untuk menghafalnya agar membiasakan diri kita untuk membaca doa tersebut sebelum kita masuk ke pasar. Apalagi mereka yang profesinya pedagang, otomatis mereka pasti selalu senantiasa berada di pasar. Maka hendaknya mereka membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit. Semoga kita bisa menghafalkan kalimat ini dengan baik agar keuntungan yang Allah siapkan untuk kita yang tadi kita dengarkan 3 ini kita dapatkan. Yang pertama, Allah berikan
1000 kebaikan kepada diri kita ketika kita membacanya. Yang kedua, Allah akan menghapuskan 1000 kesalahan yang kita perbuat ketika kita istiqomah membaca doa ini sebelum masuk ke dalam pasar. Yang ketiga, ketika kita istiqomah dengan istiqomah yang sesungguhnya membaca doa ini terus tatkala kita ke pasar, maka Allah memberikan jaminan membangun istana untuk kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini memberikan pemahaman yang baik pada diri kita dan menambah hasanah keilmuan agama kita. Yang terpenting adalah tidak hanya sekedar mendengar apa yang kita dengarkan, tetapi marilah kita mencoba ketiga kebaikan itu ada, kita amalkan. Dan ketiga keburukan itu kita temukan pada pembahasan-pembahasan yang nanti berjalan, maka tugas kita adalah meninggalkan keburukan itu. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita lihat sangat ringan, namun hasil daripada sunnah yang ringan itu ketika kita amalkan akan mendatangkan bertubi-tubi kebahagiaan kepada diri kita. Contoh kecil baru saja kita dengarkan, siapa yang mampu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit, sebelum dia masuk ke pasar, maka Allah akan memberikan 3 kebaikan kepadanya. Yang pertama, Allah akan berikan 1000 kebaikan kepadanya. Yang kedua, Allah akan hapus 1000 kesalahan yang dia perbuat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana kepadanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita abaikan, jangan kita lalaikan, kita istiqomahkan untuk membaca doa ini agar Allah memberikan 3 keuntungan besar yang kita dengarkan tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat hikmah pagi di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.